sini 2 kali. Tadi kan gue sempat lihat ada tukang ojek tuh di depan sana. Gimana kalau kita coba nanya sama tukang ojek? Balik lagi tempat yang tadi kita lewatin. Ya ini kan cuma di depan situ tuh. Ya. Ya udah sih nggak apa-apa yuk. Cobain aja. Lagian susah banget ya, kita kan nggak punya clue apa-apa, sedangkan yang namanya Ratih mungkin nggak cuma 1 orang loh. Kita foto nggak ada kan? Foto Kita nggak nomor ada. juga nggak ada, buat dihubungin atau gimana. Ciri-cirinya aja kita nggak tahu. Patokannya cuma itu, rumahnya di belakang Pasar Cililitan. Mana sih pangkalan ojeknya depan ya? Oh itu ya, depan itu. Coba kita pangkalan ojek mas. Bang, maaf mau nanya. Kenal sama yang namanya Bu Rati nggak ya? Bu Rati? Siapa tuh? Bu Rati katanya rumahnya deket belakang Pasar Cililitan. Oh, Bu Rati. Kalau di sini sih kita ada. Yang kulitnya putih bukan? Nah itu kita nggak tahu ciri-cirinya. Yang biasa narik itu, ditarik. Iya, anak-anak anak sekolah dulu. Dia kali orang itu ya? Mungkin Nah, sih. Di sini tahu. emang ada mbak, cuman dia rambutnya pendek, kulitnya putih. Rambutnya pendek, kulitnya putih. Itu mungkin rumahnya belakang Pasar Cililitan bukan? Iya, Iya. bener-bener. Kalau mau kita anterin aja nih. Bukan gitu masalahnya, kita kan bawa mobil, kita kan bareng-bareng. Kita kalau boleh tahu alamatnya aja deh. Wah, kalau alamatnya saya kurang tahu ya, tapi saya tahu jalannya, saya tahu rumahnya sih. Pokoknya di belakang Cililitan memang bener. Iya udah gini aja deh. Mas yang bawa ke depan, kita ikutin mobil dari belakang bisa? Yaudah. Boleh. Mas yang mana nih? Ini apa ini? Ini siapa ya? Ini aja. Iya. Gua coba. Oh ya Ya udah. Ya udah yuk. Pelan-pelan ya mas ya. Ini nggak ya Ratih yang dimaksud ya? Coba aja dulu. Tadi katanya apa rambutnya sebab putih. Putih. Lewat sini. Bisa nggak mas? Emang bener susah sih kayaknya ini kalau misalnya lewatin mobil. Rumahnya Bu Rati? Oh ini rumah berarti. Nah, orangnya Bu Rati. Ini Ratih. Makasih ya. Iya, nggak apa-apa terbagi. Emang lu minta berapa? Mas, lumayan lu, gue tadi ngapain sini. Kalau nggak ada gue juga Lumayan, lu bilang lumayan, lu cuma di ujung jalan. Weh, nggak bisa gitu. Ribet lo kesininya. Lu cari masalah. 10.000 lah, 100.000 lah. 100.000? Kan gitu loh Wah mas. kacau nih orang, wah bener-bener nih orang. Iya, ya nggak gitu. Jalan ini jalan baru. Udah mending lu pergi aja deh, pergi. Nggak bisa, kalau itu gue panggilin warga ya. Oh, kalau nggak ada gue, lu juga nggak bakal Ya tahu udah, jalan ya sini. udah, ya udah. Iya, udah. Udah deh mas, mas. Udah, orang ibu yang mau kok. Ayo lu Udah. Yuk, ini aja. Udah nih, kalau pergi sana. Deket banget loh, ya tadi ngapain ngasih 100.000 sih? Iya, bener-bener jauh. Kalau bener ini yang kita maksud. Mudah-mudahan aja ini bener itu hatinya gitu loh. Coba ya. Coba saya tanya ya. Ini sih benar ini rumahnya Ibu Rati. Rumahnya Ibu Rati. Mbak ini Mbak Ratih. Mbak. Mbak. Mbak Ratih. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak Ratih. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak ini. Mbak. Ada apa? Kalian siapa? Rati, kenapa kau nak? Kenapa jatuh begini? Tanya deh Mbak. Ibu, Iya. Bu, saya kesini mau tanya. Iya. Apa ibu kenal dengan yang namanya Gino? Gino?
Saya kenal. Kamu siapanya Gino? Saya istrinya Gino, Bu. Kamu istrinya Gino. Kurang ajar. Ngakunya bujangan. Anak saya jadi begini. Maksud Ibu apa ya? Iya, dia ngakunya bujangan. Ternyata udah punya istri. Malah mau janji nikahin. Udah beli emas untuk anak saya. Hah? Iya, buat Ratih. Tuh kan, Mbak. Bener kan, Mbak? Berarti selama ini memang Mas Gino ada perempuan lain. Berarti uang saya yang hilang itu buat beli emas untuk Ratih. Gara-gara suami kamu anak saya jadi begini. Kenapa Ibu jadi nyalain saya? Iya dong, kamu gak becus nyurusin suami kamu. Harusnya Ibu yang malu. Ibu harusnya kasihan sama anak Ibu. Makanya dia begini. Anak Ibu yang jadi pelakor. Dia nggak bisa betah di rumah. Anak Ibu yang jadi pelakor. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ibu juga jangan main sembarang nuduh sama saya. Jaga omongan kamu. Gino itu suami saya, Bu. Tapi kan anak saya sudah menderita. Lihat anak saya stres berat. Lihat, Bu. Begini keadaannya, Bu. Bu, istighfar dong, Bu. Coba Ibu lihat. Lihat, Bu, keadaannya, Bu. Ya anak-anak saya satu-satunya, Bu. Saya nggak bisa, Mbak. Udah. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu istighfar ya, Bu ya. Ibu istighfar, Ibu tenang dulu. Bu, maaf ya Bu ya, kita datang seperti ini mungkin terkesan dadakan dan bikin anak Ibu malah jadi kepikiran. Tapi sebenarnya kita kesini tuh tujuan kita kesini tuh nyari suaminya dari Mbak Lasmi, Pak Gino. Nah, maaf ya Bu ya, kalau misalkan Pak Gino punya masa lalu dengan anak Ibu. Nah, Ibu tahu nggak sekarang Pak Ginonya ada di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu keberadaannya. Tidak pernah datang sama sekali sampai anak saya begini. Saya udah nyari kemana-mana, nggak pernah ketemu. Saya telepon tidak pernah diangkat, Pak. Ibu juga udah nyari, Bu. Sudah. Saya kasihan sama anak saya, Pak. Dia stres berat, Pak, karena perbuatannya. Jadi anak Ibu tuh kayak begini karena Pak Gino pernah menjanjikan mau menikahi dan membelikan perhiasan gitu-gitu, Bu. Iya, Pak. Ya Allah. Ternyata dia cuma seorang penipu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Mas, tolong nanti kalau ketemu Mas Gino, biar dia bisa tanggung jawab, suruh datang ke tempat saya. Kesian anak saya. Ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ginonya ya Bu ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Semoga anak Ibu cepat baikan ya Bu ya. Amin. Makasih ya Pak ya. Bisa ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah, yuk, tadi kamu ngobrol apa, Yuk? Aku ngobrol banyak sih, gue cuma coba nenangin, gue nanya Pak Ginonya masih sering kesini nggak dengan jengukin anaknya. Ternyata udah lama nggak datang lagi ke sini. Dan ibunya juga udah coba nyari informasi, nelpon, nyari kesana kesini dan nggak ketemu Pak Ginonya. Ternyata bener kan, Mas? Mas Gino tuh ada perempuan lain. Bahkan janji mau nikah, coba. Akhirnya kan nggak jadi, Mbak. Gara-gara Akhirnya juga nggak tahu kemana, kan? Aku malah jadi stres kayak gitu. Tega Mas Gino.
bilang apa, Mbak? Tega. Sampai segitu teganya Mas Gino ambil uang tabungan saya. Yang dimana uang itu dipakai buat beli emas untuk Rati. Padahal uang tabungan itu saya simpan untuk anak-anak, Mbak. Sabar ya, Bu ya. Sekarang saya juga bingung mau nyari Gino kemana lagi. Sudah ada yang tahu lagi informasi Gino sekarang lagi ada di mana kan? Iya, ibunya tadi juga nggak tahu Ginonya sekarang ada di mana. Bisa dibilang kita nihil informasi sekarang. Iya, tapi seenggaknya kita udah tahu kebenarannya yo. Kalau misalnya ternyata yang namanya Rati itu emang ada. Dan pernah punya hubungan sama Pak Gino. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Permisi. Bu, kok Ibu nangis? Bu, Ibu ada apa, Bu? Suami saya nggak pulang dari semalam, Mbak. Gak pulang dari semalam. Nggak pulang. Sini, Bu depan, Bu. Ibu udah coba hubungi, telepon. Sudah, Mas. Saya sudah telepon. Terus? Nggak aktif teleponnya. Anak saya yang kecil yang sakit itu nanyain, Bapak mana katanya, Mbak. Tapi nggak bisa dihubungin. Bu, tapi Ibu coba udah nanya teman-temannya. Pak Iman kemarin. Udah, nggak ada yang tahu. Apaan lagi sih? Pak, Bapak dari mana aja, Pak? Semalaman Bapak nggak pulang loh. Maksud kamu apa dari mana? Ya nyari kerja lah. Ya, tapi anak kita sakit, Pak. Tahu ini kan juga buat anakmu juga. Harusnya kan Bapak pulang. Saya telepon Bapak nggak aktif loh. Maksudmu nggak apa-apa apa tadi? Unduhin saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, istri Bapak tuh cuma nanyain, Bapak nggak pulang tuh. Kalian nggak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Itu bukannya ikut campur. Enggak, kalian saya tahu emang kalian tuh kerjaannya cuma ngurusin rumah tangga orang. Loh, kita nggak akan ada di sini. Harusnya kalau- kalian damaikan. Kita nggak akan ada di sini kalau istri Bapak nggak minta tolong sama Bapak kita. ada hubungan apa sama Rati? Rati siapa sih? Ini lagi nih Rati. Kalian sekongkol sama dia. Mana sih? Jelasin, Pak, Bapak jujur aja deh, Pak. Kita udah tahu kok. Saya nggak kenal yang namanya Rati ya. Kamu ngadang-ngadang, makanya kamu jangan suka pengaruh sama orang. kita udah ada buktinya, Pak. Ah, udahlah. Ini Bapak mau kemana lagi, Pak? udah. Pak, lagi, Pak. Udah ketemu sama Rati, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok masih nggak ngaku aja sih? Keterlaluan. Kasihan anak saya, Mbak, lagi sakit. Tapi bapaknya kayak begitu, coba, Mbak. Ditanya seperti itu langsung pergi. Ditanya seperti itu langsung pergi. Saya bingung, Mbak. Bingung, bener-bener Yang bingung. saya bingungin kok dia masih nggak ngaku ya tentang Rati. Padahal udah jelas-jelas kita tahu kan. Itu saya ingat. Ada satu lagi temennya namanya Pak Yanuar. Pak Yanuar, teman dekatnya juga.
Ya bisa dibilang begitu sih Mas. Mungkin Pak Yanuar masih bisa lebih tahu lagi mengenai suami saya Mbak. Dia kerjanya sama juga. Enggak sih Mas, enggak sama. Cuma biasanya suami saya suka curhat kalau ada masalah apa dia suka curhat sama Pak Yanuar itu. Ibu tahu rumahnya Pak Yanuar? Tahu, saya tahu. Mau coba ke sana aja, Bu? Iya aja deh. Oh ya udah kalau begitu kita coba aja ke sana. Ya udah, anak Ibu udah di. Anak saya masih di Oh, masih tempat. di. Iya, Oh, iya. soalnya kasihan. Masih sakit ya? Masih Bu? sakit. Oh ya udah kalau begitu kita berangkat sekarang aja, Bu. Ya. Ibu mau siap-siap apa? Iya, saya lihat tas saya dulu ya. Iya, Bu.